Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novia Angela, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Zahra dari mahasiswa Universitas Esa Unggul, Jakarta. Dengan NIM 2021 0101 027. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai keterampilan menyimak. Untuk itu, disimak yuk semuanya. Nah, apa sih keterampilan menyimak itu? Untuk kalian semua yang belum mengetahui apa keterampilan menyimak adalah keterampilan berbahasa yang aktif dan juga reseptif. Nah, yang artinya itu dalam sebuah kegiatan menyimak, seseorang itu harus menggunakan pola pikirnya dengan baik untuk dapat mengidentifikasi bunyi-bunyi, bahasa, memahaminya, dan juga menafsirkan maknanya sehingga tertangkaplah makna-makna yang disampaikan oleh sang pembicara. Jika kita menyimak dengan baik dan tepat, maka semua kesimpulan yang akan kita dapat itu sesuai dengan fakta yang dibicarakan oleh sang pembicara. Nah, selanjutnya ada beberapa tujuan dari menyimak. Apa saja ya? Kalau kalian belum tahu, jangan sampai di-skip. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dari tujuan-tujuan menyimak. Nah, yang pertama itu adalah menyimak untuk belajar. Kita sebenarnya sudah mengetahui keterampilan menyimak itu dari TK, SD, SMP, SMA, sampai jenjang ke perguruan tinggi negeri. Ketika kita belajar itu, pasti kita menyimak suatu pembicaraan oleh guru, oleh dosen, oleh teman-teman yang sedang menerangkan, agar dapat memperoleh ilmu dan juga informasi yang sesuai dengan fakta-fakta yang dijabarkan oleh sang pembicara. Yang kedua itu adalah menyimak untuk menikmati keindahan audio. Nah, dari tujuan yang kedua ini, biasanya seseorang itu menyimak dengan tujuan ini untuk adanya penekanan dan penikmatan terhadap sesuatu materi yang diperdengarkan ataupun diujarkan, terutama yaitu dalam bentuk seni. Dari semua yang dia dengarkan dan dia nikmati, maka dari situlah dia dapat mengambil makna-maknanya. Nah, yang ketiga ini yaitu menyimak untuk mengevaluasi. Biasanya, seseorang yang tujuannya menyimak untuk mengevaluasi ini akan fokus terhadap apa yang dibicarakan oleh sang pembicara untuk mengetahui baik buruknya pelaku, manis pahitnya kehidupan di cerita, terus apakah seseorang ini pintar atau tidak. Dia akan menekankan sebuah pendengaran yang baik untuk mengevaluasi suatu cerita. Nah, yang keempat ini ada orang tujuan menyimaknya itu untuk mengapresiasi materi simakan. Nah, tujuan yang keempat ini biasanya kita sering terapin kalau misalnya kita sedang mengikuti webinar, terus sedang mendengarkan seseorang yang sedang bernyanyi, seseorang yang sedang membacakan puisi. Di situ kita akan mengapresiasikan lewat pendengaran. Ketika kita dengar, ketika kita simak, bahwa sang penyanyi itu tahu bahwa kalau kita itu menikmati sebuah karya dia yang sedang dia tampilkan. Nah, yang kelima ini ada orang yang menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Contohnya ketika seseorang ada yang curhat. Nah, kita pasti bakal menyimak apa yang sedang dia ceritakan. Kemudian, pasti kita akan memberikan pendapat-pendapat kita, akan memberikan ide-ide yang kita tangkap dari hasil simakan itu. Yang keenam, yaitu ada orang yang tujuannya menyimak itu untuk membedakan bunyi-bunyi. Bunyi-bunyi yang bagaimana sih? Nah, biasanya untuk membedakan bunyi-bunyi itu ketika kita sedang belajar bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kan banyak tipe-tipenya. Ada bahasa Inggris asing yang native speaker dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar simak sesuai dengan apa lafal dan vokal yang ia sampaikan. Jadi, kita juga nggak salah untuk mengucapkannya dan mengulangi kata-kata yang sudah kita simak.
Selanjutnya, ada seseorang yang menyimak untuk memecahkan suatu masalah. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, hampir sama ketika kita sedang mendengarkan suatu permasalahan seseorang dan kita situ menyimaknya dengan baik dan benar, maka kita punya ide untuk memecahkan suatu permasalahan orang yang sedang terlibat dalam masalah itu. Ketika kita juga menyimaknya dengan baik, dengan benar, dan fokus, maka kita pasti akan dapat memecahkan suatu permasalahan yang ada. Nah, yang terakhir, seseorang tujuan menyimaknya untuk meyakinkan dirinya. Terkadang kita itu mendapatkan berita-berita yang kita nggak yakin atau bisa disebut dengan hoax juga. Nah, kita mendengarkan lewat suatu media, kita menyimaknya dengan baik dan benar, dan ternyata kita bakalan yakin nih sama apa yang sudah kita percaya dan kita simak. Itu tujuannya. Selanjutnya, di slide kali ini akan ada jenis-jenis menyimak. Apa aja sih dari jenis-jenis menyimak? Jenis menyimak itu ada dua, ada intensif dan juga ada ekstensif. Pengertian dari kedua itu akan saya jabarkan setelah ini. Oke, yang pertama ini ada jenis menyimak dengan ekstensif, yang biasa disebut dengan extensive listening, yang merupakan kegiatan menyimak ini mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas ujarannya. Jadi, menyimak jenis ini yang biasanya sering kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya itu menyimak untuk belajar, menyimak untuk memecahkan suatu masalah, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada jenis menyimak intensif, yaitu menyimak yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Nah, jenis menyimak intensif ini benar-benar memerlukan tingkat konsentrasi yang tinggi untuk memecahkan suatu permasalahan yang sedang diberikan. Jadi, kita harus memiliki pemahaman yang tinggi dan kita harus benar-benar memerhatikan konsentrasi kita dan juga harus bisa memahami apa yang sedang dilontarkan oleh sang pembicara. Karena biasanya jenis menyimak ini itu ada di acara-acara formal untuk mengetahui suatu permasalahan yang ada dan kita dapat menyimaknya dengan baik dan benar sesuai dengan ujarannya. Nah, di slide ini akan lebih detail mengenai penjelasan dan jenis-jenis dari menyimak ekstensif ini. Beberapa jenis menyimak ekstensif diantaranya yang pertama itu ada menyimak sosial atau social listening. Menyimak sosial ini dilakukan oleh kehidupan sehari-hari dan juga tentunya di kehidupan sosial, seperti di pasar, di jalan, dan sebagainya. Menyimak sekunder ini merupakan kegiatan menyimak yang dimana dilakukannya itu secara kebetulan. Contohnya itu ketika kita sedang belajar dan tiba-tiba kita mendengar dari suara radio atau suara handphone adik kita. Nah, itu juga disebut dengan menyimak sekunder. Selanjutnya ada menyimak estetik. Menyimak estetik ini merupakan suatu kegiatan menyimak yang kita itu bisa menikmati dan menghayati. Contohnya ketika kita sedang mendengarkan puisi yang sedang dibacakan oleh seseorang. Nah, yang terakhir itu adalah menyimak pasif. Untuk yang nggak tahu, menyimak pasif itu apa sih? Menyimak pasif itu adalah menyimak tanpa sadar. Nah, ketika kita sedang ada di pasar, terus kita sedang beli, tiba-tiba ada ibu-ibu yang sedang cerita ke ibu-ibu lain. Nah, itu dinamakan menyimak tanpa sadar. Selanjutnya ada menyimak kritik. Nah, menyimak jenis ini merupakan menyimak yang benar-benar memfokuskan pada kekeliruan, kesalahan, kebenaran seseorang sesuai dengan ujarannya. Selanjutnya ada menyimak konsentratif. Menyimak jenis ini benar-benar memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi karena menyimak jenis ini dapat memperoleh informasi sesuai dengan fakta yang aktual. Dan menyimak ini juga akan dapat ide-ide yang disampaikan oleh sang pembicara mengenai informasi-informasi yang serta menyimak ini juga dapat memperoleh
pemahaman yang lebih mendalam. Nah, biasanya ketika kita menggunakan jenis menyimak konsentratif ini, kita akan mencatat fakta-fakta yang dibicarakan oleh sang pembicara. Menyimak eksplorasif yang biasa kita sebut dengan menyimak intensif. Nah, dalam menyimak ini, pasti sang penyimak akan siaga dengan informasi-informasi yang diujarkan oleh sang pembicara karena akan menghasilkan makna-makna yang baru dan juga informasi-informasi yang terupdate. Sehingga penyimak akan memperoleh sebuah informasi-informasi yang menarik untuk diupdate. Selanjutnya ada menyimak interogatif. Ini merupakan menyimak dengan tujuannya untuk memperoleh suatu permasalahan. Biasanya menyimak interogatif ini dilakukan oleh sang penyimak yang akan diujarkan beberapa pertanyaan kepada sang pembicara. Nah, yang terakhir adalah menyimak selektif. Menyimak ini yang dilakukan secara cerdas dan cermat, aneka ragam ciri-ciri bahasa yang berurutan. Di antaranya ada nada suara, bunyi yang bersamaan, bunyi asing, kata, frase, dan juga yang lain sebagainya. Salah satu keuntungan dalam menyimak selektif ini untuk otak kita yaitu apapun yang kita dengar, apapun yang kita simak itu akan menghasilkan simakan yang baik dan benar. Bahkan setelah kita selesai menyimak itu, otak-otak kita akan tetap melakukan pengklasifikasian mengenai simakan yang kita dengar melalui nada suara, bunyi-bunyi asing, dan lain yang sebagainya. Nah, berdasarkan dari jenis-jenis menyimak yang sangat banyak itu, saya menyimpulkan bahwa yang kita gunakan itu ada 3. Yang sering kita gunakan ada 3, ada jenis menyimak intensif, ekstensif, dan juga menyimak selektif. Itu merupakan jenis menyimak yang paling umum. Nah, berdasarkan simpulan yang dapat saya sampaikan, keterampilan menyimak ini sangat penting untuk kita memperoleh suatu informasi atau suatu simakan yang kita dengar itu sesuai dengan fakta yang dibicarakan oleh sang pembicara. Nah, tujuan-tujuan dari menyimak itu juga pasti berguna untuk kita dan untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang kita simak. Serta jenis-jenis menyimak yang kita gunakan juga harus tepat sesuai dengan apa yang sedang pembicara ujarkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya Amanda Zahra, sangat berterima kasih untuk Ibu dosen Novia Angela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia sudah memberikan tugas ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.